di rumah sehat semua, dan tante semua kakak semua sini juga keadaan sehat. Karena kita semua sehat, ayo kita semua sekarang bangkit berdiri. Kita memulai ibadah online kita. Kita mengucapkan selamat pagi sama Tuhan Yesus. Hari ini yang menemani kalian adalah Tante Eva, Kakak Safa, dan Kakak Seca. Siap ya? Ayo berdiri. Kita ucapkan selamat pagi sama Tuhan Yesus. Silakan musiknya Kak Seca. Kenapa di pagi hari bisa terang ya? Karena ada matahari, Tante. Benar, matahari memberi penerangan kepada kita semua. Siapa yang menciptakan matahari? Tuhan, Tante. Wah, Tuhan kita hebat ya memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita sekarang menyanyi dari terbit matahari. Musik Kak Seca. Menyanyi menari dengan penuh semangat, penuh sukacita. Benar nggak Kak Safa? Iya, semua anak-anaknya hebat-hebat ya, Tante. Benar nggak Kak Seca? Iya, pasti Tuhan senang lihatnya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi Manajari. Kalau nyanyi Manajari berarti letakkan tangannya di belakang, ya. Kita mau berdoa pada Tuhan, ya. Terima kasih untuk hari ini. Kami siap memulai ibadah
ibadah, sekolah minggu. sekolah minggu. Pimpin kami Pimpin kami agar dapat mengikuti dengan baik dengan baik dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Kak Safa, minggu lalu kan kita merayakan Paskah dan anak-anak sekolah minggu di rumah juga mengikutinya. Sekarang Tante mau tanya, Kak Safa, apa sih arti Paskah itu? Paskah itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Iya benar, karena cintanya kepada kita, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Sekarang kita nyanyi ya, Yesus disalibkan karena cintanya. Silakan Kak Seca musiknya. Kita sama-sama ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tante senang karena Tuhan kita sudah bangkit dan anak di rumah juga pasti senang. Sama nggak dengan Kak Seca dan Sapa di sini? Senang nggak? Senang dong. Ya, kita senang semuanya. Untuk itu kita nyanyi ya, Yesus bangkit, karena kita mau bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Ayo Kak Seca. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Kak Safa, Tante mau tanya, sebagai anak sekolah minggu, boleh nggak kita berbohong? Gak boleh Tante, bohong itu kan dosa. Seperti lagu ini, bohong, bohong, bohong itu dosa. Sekarang kita nyanyikan saja, dan anak sekolah minggu di rumah pasti tahu lagunya. Kak Seca, musik. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi, aku senang. Aku senang
ya. Kak Seca, musik. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Yesus. Kita siapkan persembahan kita ya, dan juga kalian persembahan kita. Sekarang kita nyanyi lagu Bersyukur. Sama-sama kita nyanyi ya. Kak Seca, musik. Persembahan kita. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami melalui Papa Mama. Dan biarlah persembahan ini untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Sapa, sudah waktunya kita dan anak sekolah minggu di rumah mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu. Alkitab. Kak Seca, musik. Selamat pagi adik-adik semua. Tante Nati sangat senang sekali bisa bertemu adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Wah, Tante lihat sekali adik-adik sudah rapi, sudah mandi ya. Udah siap sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan kita akan berdoa dulu ya. Yuk sekarang kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami anak-anak Tuhan Yesus sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir dengan baik.
Tuhan juga pimpin Tante Narti yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk kita nyanyi yuk kakak Cip. Yuk. Jadi anak Tuhan, nah, jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan gak boleh bohong, gak boleh bohong ya kita. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Gak boleh bohong. Itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Jadi kita gak boleh bohong ya kakak Jep. Iya Jep. Wah, bagus banget suara adik-adik ya. Benar sekali. Lagu yang adik-adik tadi nyanyikan bahwa kita tidak boleh bohong. Kenapa ya? Karena kalau kita berbohong nanti pasti akan ketahuan juga, ya, akan terbongkar segala kebohongan kita. Lagi pula Tuhan Yesus sangat senang dengan anak-anak yang berkata jujur, ya, yang berkata kebenaran, ya. Wah, itu sekali yang harus adik-adik ingat, ya, berkata jujur, ya. Nah, Tante Nati mau cerita hari ini tentang sebuah kebohongan yang terbongkar, yang ketahuan. Yuk, mari kita dengarin yuk. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus dikuburkan di dalam sebuah goa dan ditutupi oleh batu yang besar dan berat. Bahkan kubur Yesus dijaga ketat oleh para serdadu atau tentara Roma. Kenapa ya kubur Yesus harus dijaga sedemikian ketat? Bahkan oleh para tentara, para imam mahkamah agama, dan tua-tua Yahudi yang mengusulkan agar kubur Yesus dijaga seperti itu. Mereka takut Yesus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang pernah Yesus katakan sebelumnya. Tahukah adik-adik, ternyata benar loh ketakutan para imam dan tua-tua Yahudi menjadi kenyataan. Ya, benar, pada hari ketiga kubur Yesus terbuka dan batu penutup kubur Yesus yang berat itu terguling. Wah, kok bisa terbuka? Apa yang terjadi? Para serdadu dan tentara sibuk menyelidiki bagaimana kubur Yesus bisa terbuka dan bagaimana batu yang besar dan berat itu bisa terguling dari pintu kubur Yesus. Mereka sibuk mencarinya. Apakah kamu tahu bahwa batu penutup kubur Yesus terbuka? Kata seorang serdadu penjaga kubur Yesus kepada temannya. Iya, tadi pagi ada gempa dan ada malaikat yang berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Oh,
begitu, ayo kita sama-sama periksa ke dalam. Kita lihat apakah tubuh Yesus masih ada di dalamnya. Lalu mereka pun masuk ke dalam kubur Yesus. Wah, lihat, tubuh Yesus yang diletakkan di atas batu itu sudah tidak ada lagi. Kemana ya? Hanya seorang penjaga kubur. Lalu mereka berusaha mencari di segala sudut di dalam kubur, namun tetap tidak menemukannya. Aduh, gawat. Kalau begitu, ayo kita ceritakan kepada para imam kepala dan tua-tua Yahudi bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya. Para penjaga kubur dan penjaga kota cepat-cepat pergi menjumpai imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Bapak-bapak imam, kubur Yesus sudah kosong. Tubuh Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Yesus sudah bangkit, kata para serdadu. Mendengar apa yang dikatakan para serdadu, imam menjadi kesal karena mereka adalah orang-orang yang dulu tidak suka dengan Yesus dan sangat senang Yesus disalibkan. Mereka tidak mau bila berita tentang kebangkitan Yesus tersebar luas di dalam masyarakat Yahudi. Lalu para imam dan tua-tua Yahudi merencanakan sebuah kejahatan dan sebuah kebohongan besar dengan memberikan uang dan meminta para serdadu untuk berbohong dengan cara menceritakan kepada orang-orang masyarakat Yahudi bahwa kubur Yesus kosong dan tubuh Yesus telah dicuri oleh murid-murid Yesus pada malam hari. Namun, semua kebohongan yang dilakukan oleh para imam dan tua-tua Yahudi, bahkan oleh para serdadu penjaga kubur Yesus, tidak bisa mengatasi kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, benar adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Ayo adik-adik, kita semua sebarkan berita kebenaran tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Yuk kita nyanyi Yesus bangkit. Nyanyi apa lagi nih, Cil? Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian, menanglah. Nah adik-adik, kita semua sudah menyanyi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah menyuarakan satu kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami untuk menyuarakan kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ingatkan kami dan ajarkan kami untuk selalu berkata benar dan jujur kepada orang-orang di sekitar kami maupun kepada diri kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau mau bantu, mau pimpin kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan yang diambil dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yuk kita ulangin lagi. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan
saksi dusta tentang sesamamu. Ulangi lagi ya. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Tante Nana. Tadi kita sudah mendengarkan cerita cerita Tante Narti, dusta di depan Mahkamah Agama. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini yang dapat kita petik adalah bahwa kita harus selalu berkata jujur dan tidak berbohong. Sebentar kita mau membuat aktivitas. Yuk kita lakukan bersama-sama. Anak-anak, aktivitas hari ini adalah membuat boneka tangan. Kita bantuin papa mama ya untuk membuatnya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah pola, gunting, lem, mata, dan kain flanel. Untuk badan, kepala, muka, dan bibir. Kita akan membuat 2 boneka tangan, cowok dan cewek, sehingga kita perlu 2 set. Tante tadi sudah membuat polanya dan digunting ke kertas bekas. Kita buat pola badan ya. Untuk badan kita perlu 2 lapis. Cowok dan cewek berarti 2 set. Lalu untuk kepala bagian belakang, untuk cewek, untuk cowok, dan poni depan. Untuk wajah kita perlu 2 ya, jadi kita potong 2 kali. Tangan juga perlu 2 set kiri dan kanan. Jadi tangannya 4, kepalanya 2. Terus merah untuk bibir. Lihat, tante sudah gunting semuanya. Lalu kita sisihkan dan mulai kita lem. Kalau papa mama ada waktu dan pandai menjahit, bisa juga dijahit, tidak dilem. Tapi kalau nggak ada waktu, dengan dilem juga sudah cukup. Pertama kita akan lem badannya. Jangan lupa ya, bagian bawah tidak dilem agar bisa tangan kita masuk. Setelah itu kita susun kepalanya. Kepala dulu, baru badan, terus kita mulai wajah, rambut, mata, bibir, hidung, dan juga tangan. Semua kita lem ya, agar menyatu. Nah, anak-anak, boneka tangannya sudah jadi. Kalau kita memakai lem, kita harus pastikan lemnya sudah benar-benar kering sehingga tidak copot. Setelah itu kita bisa masukkan tangan kita dijadikan boneka tangan. Kita bisa pakai boneka tangan ini
untuk bercerita tentang cerita sekolah minggu. Bisa juga kita bermain-main dengan kakak, dengan adik, main drama. Selamat mencoba ya. Nah, anak-anak, kalau sekiranya kita tidak sempat cari kain flanel atau di rumah nggak ada kain flanel, kita juga tetap bisa membuat boneka tangan, tapi memakai kertas. Alat bahan yang kita perlukan: kantong kertas. Ini kita bisa buat loh kantong kertas ini. Gunting, pensil warna, lem, dan juga pola kepala anak cowok dan anak cewek. Kita gunting dulu gambar anak cowok dan anak cewek nih, pakai gunting. Minta tolong papa mama ya. Tante udah gunting tuh. Lihat. Anak cowoknya dan juga anak ceweknya. Setelah itu kita ambil pensil warna. Kita warnain ya semenarik mungkin. Gambar tante sudah diwarnain. Tadi tante minta tolong anak-anaknya tante untuk mewarnain. Nih jadinya seperti ini. Setelah itu kita mulai lem ke kantong. Lihat nih, kalau kantong kertas ini kan ada bawahnya nih. Nah, bagian kepala separuh dilem ke atas. Lalu yang bagian bawah dilem ke bagian yang bawah. Sama juga yang cowok. Lihat, boneka tangan dari kertas sudah jadi. Nih ya. Kita bisa pakai untuk bercerita atau juga bermain-main dengan kakak atau adik, sama seperti boneka flanel yang tadi. Selamat mencoba ya. Anak-anak, ini adalah contoh permainan boneka tangan antara kakak dan adik. Yuk kita simak. Kak, aku tadi makan permen loh. Hah? Emang iya? Bukannya digabolin sama mama? Ya nggak boleh sih, tapi gak usah kasih tau mama lah. Ih, kasih tahu deh. Kamu jujur aja. Iya deh. Oke, ayo. Yuk. Anak-anak, tak terasa ibadah kita hari ini hampir selesai. Yuk kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin tante ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah kami hari ini. Kiranya kami dapat mengikuti ibadah lagi minggu depan. Tolong kami, sertai kami, Papa dan Mama, agar tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai.
Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat selalu ya kita. Tuhan Yesus memberkati. Hosanna.